Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hidup Sehat, tempat di mana kita membahas berbagai rahasia hidup sehat, khususnya untuk orang tua dan lansia tercinta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting tentang kesehatan setiap harinya. Karena kesehatan adalah nikmat yang tak ternilai, dan menjaga kesehatan di usia senja adalah bentuk cinta kita pada diri sendiri dan keluarga. Apakah Anda atau orang tua Anda sering mengeluhkan nyeri di persendian, bangun tidur terasa kaku, lutut nyeri saat naik tangga, atau sendi terasa ngilu saat cuaca dingin? Banyak yang mengira ini hanya karena faktor usia, tapi tahukah Anda, bisa jadi penyebabnya justru berasal dari makanan sehari-hari, bahkan dari sayuran yang dianggap sehat. Ya, meskipun sayur adalah makanan wajib bagi tubuh, tidak semua sayuran bersahabat dengan sendi, terutama bagi para lansia. Beberapa jenis sayuran ternyata bisa memicu peradangan, menumpuk zat asam, hingga mempercepat kerusakan sendi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan atau secara rutin. Hari ini, kita akan membongkar fakta mengejutkan tentang 5 sayuran yang diam-diam bisa merusak sendi lansia. Sayuran-sayuran ini sering ada di dapur rumah, bahkan kadang dikira makanan super. Tapi efeknya bisa membuat nyeri sendi makin menjadi-jadi. Jangan lewatkan satupun poinnya, karena informasi ini bisa menjadi penyelamat bagi orang tua Anda, atau bahkan diri Anda sendiri. Pertama, tomat, si merah yang licik. Tomat memang kaya vitamin C dan antioksidan, tapi ternyata juga mengandung solanin, sejenis alkaloid yang bisa memicu peradangan pada sendi, terutama bagi lansia yang sudah punya gejala rematik atau arthritis. Pak Umar, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun, setiap hari minum jus tomat karena ia percaya itu baik untuk daya tahan tubuhnya. Tapi setelah beberapa bulan, ia merasa nyeri di pergelangan tangan dan lutut makin sering kambuh. Setelah berkonsultasi ke dokter dan menghentikan konsumsi tomat, nyeri tersebut perlahan mereda. Tomat juga bisa meningkatkan kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan, memperburuk nyeri sendi bagi penderita asam urat. Kedua, kentang, sumber energi yang berisiko. Kentang sering dijadikan pengganti nasi. Tapi, tahukah Anda bahwa kentang juga mengandung solanin? Sama seperti tomat, zat ini bisa mengiritasi jaringan tubuh, termasuk jaringan di sekitar persendian. Ibu Marni, 70 tahun, rajin makan kentang rebus sebagai menu dietnya. Tapi ia sering mengeluhkan lututnya terasa berat dan nyeri saat berjalan. Ternyata, pola makan rendah nasi tapi tinggi kentang justru memperburuk kondisi sendinya. Kentang juga memiliki indeks glikemik tinggi yang dapat memicu peradangan sistemik, dan pada lansia, ini bisa berdampak langsung pada kesehatan sendi. Ketiga, terong, si ungu, pemicu rasa sakit. Terong memang lezat dibuat sambal atau digoreng, tapi ini salah satu sayuran yang sering menjadi pemicu arthritis karena kandungan soleninaya juga cukup tinggi. Pak Karno, usia 65 tahun, setiap minggu tak pernah absen makan lalapan dengan terong. Namun, sendinya terasa semakin nyeri dan tak bisa jongkok dengan nyaman. Setelah mencoba menghentikan konsumsi terong, ia merasa perubahan besar dalam 2 minggu. Solanin dalam terong bisa mengganggu sinyal saraf dan menyebabkan reaksi autoimun ringan yang memperburuk kondisi sendi lansia. Keempat, bayam, hijau, tapi penuh oksalat. Bayam dikenal sebagai sayuran kaya zat besi, tapi juga tinggi kandungan oksalat, yang jika menumpuk, bisa menyebabkan kristalisasi pada persendian. Kristal ini bisa memicu nyeri, mirip seperti asam urat. Nenek Rukiah, 72 tahun, adalah penggemar sayur bening bayam. Tapi setelah rutin mengonsumsinya, ia sering mengeluhkan nyeri di jari-jari tangan. Setelah diperiksa, ternyata kadar oksalatnya cukup tinggi, yang menghambat penyerapan kalsium dan memperburuk kondisi sendinya. Pada usia lanjut, tubuh semakin sulit mengelola zat-zat seperti oksalat, sehingga risiko penumpukan pun lebih besar. Kelima, paprika, warna cerah, efek buruk. Paprika sering dijadikan hiasan atau bahan tambahan masakan modern, tapi paprika juga termasuk dalam keluarga nightshade,
yang artinya mengandung solanin. Meskipun tidak sebanyak tomat atau terong, paprika tetap bisa memicu peradangan sendi, terutama jika dikonsumsi dalam kondisi mentah atau terlalu sering. Pak Hadi, mantan atlet berusia 67 tahun, rutin makan salad dengan paprika karena ingin menjaga bentuk tubuh. Tapi ia mulai mengalami nyeri bahu dan lutut yang tajam. Setelah evaluasi pola makan, ia diminta mengurangi sayuran dari keluarga nightshade. Dan hasilnya sangat terasa. Paprika juga memiliki senyawa yang dapat menstimulasi sistem imun secara berlebihan, memicu reaksi inflamasi pada lansia yang rentan. Mengapa sayuran tertentu bisa merusak sendi lansia? Banyak orang tidak menyangka bahwa sayuran yang selama ini dianggap sehat bisa berdampak buruk bagi sendi. Tapi ingat, yang berbahaya bukanlah sayurannya secara mutlak, melainkan kandungan senyawa tertentu di dalamnya, yang pada kondisi tubuh lansia bisa memperburuk peradangan atau menyebabkan akumulasi zat-zat berbahaya dalam tubuh. Lansia biasanya memiliki sistem metabolisme yang tidak seefisien saat muda. Ginjal melemah, pencernaan melambat, dan kemampuan tubuh menetralkan zat racun berkurang. Maka ketika sayuran seperti bayam yang tinggi, oksalat, atau tomat yang mengandung solanin dikonsumsi berlebihan, efeknya bisa menumpuk dan memicu kerusakan sendi secara perlahan. Apa solusinya? Apakah harus berhenti makan sayur? Tentu tidak. Sayuran tetap penting bagi tubuh, tapi pemilihannya harus bijak. Dan cara pengolahannya pun harus tepat. Berikut beberapa solusi sederhana. Pertama, pilih sayur yang ramah sendi. Beberapa sayuran sangat baik untuk kesehatan sendi dan bisa dijadikan pengganti. Wortel, kaya beta-karoten, baik untuk antiinflamasi. Brokoli, mengandung sulforafane, zat yang terbukti bisa memperlambat kerusakan tulang rawan. Kembang kol, sumber vitamin C yang bagus, tanpa mengandung solanin tinggi. Labu kuning, tinggi vitamin A dan serat, baik untuk lansia dengan gangguan sendi. Kedua, kurangi frekuensi dan porsi. Kalau memang sudah terbiasa makan tomat, terong, atau bayam, tidak perlu langsung stop total, tapi kurangi frekuensinya. Misalnya, jangan makan bayam setiap hari. Batasi lalapan terong menjadi seminggu sekali. Hindari konsumsi tomat mentah. Dan jangan dijadikan jus harian. Ketiga, gunakan teknik pengolahan yang tepat. Rebus atau kukus sayuran terlebih dahulu untuk mengurangi kandungan zat berbahaya seperti oksalat dan solanin. Hindari menggoreng sayuran berulang kali. Kombinasikan sayuran dengan bahan anti-inflamasi seperti kunyit, jahe, atau minyak zaitun. Keempat, perhatikan gejala tubuh. Setiap orang punya reaksi yang berbeda. Jika setelah makan jenis sayuran tertentu, Anda merasakan nyeri sendi atau bengkak, itu adalah sinyal dari tubuh. Dengarkan dan evaluasi. Jangan abaikan, karena bisa berdampak jangka panjang. Sayuran memang teman kesehatan, tapi tidak semua sayur bersahabat dengan sendi, terutama bagi lansia yang memiliki metabolisme lebih lambat dan sistem imun yang lebih sensitif. Tomat, kentang, terong, bayam, dan paprika. Kelima sayur ini memang lezat dan sering dikonsumsi, tapi perlu diwaspadai jika lansia mulai mengalami gejala nyeri sendi yang tidak biasa. Dengan mengenali kandungan zat berbahaya di dalamnya, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Sahabat hidup sehat, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga. Jangan biarkan nyeri sendi menghalangi langkah Anda menuju hari-hari yang tenang dan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Jangan juga anggap remeh apa yang masuk ke tubuh kita, karena kadang yang terlihat sehat belum tentu cocok untuk semua orang, apalagi untuk lansia dengan kondisi tubuh yang jauh lebih sensitif. Mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam memilih makanan. Kita rawat sendi, kita jaga tubuh, dan kita bantu orang tua kita hidup lebih nyaman di usia senja. Karena umur panjang tidak akan berarti tanpa tubuh yang sehat dan bebas dari rasa sakit. Jika informasi ini bermanfaat, jangan pelit untuk membagikannya ke orang tua Anda, saudara, atau teman-teman yang sudah memasuki usia lanjut. Mari kita bangun generasi lansia Indonesia yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bahagia. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi
agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Karena di channel Hidup Sehat, kami akan terus hadir memberikan informasi kesehatan yang mudah dipahami, langsung ke intinya, dan tentu saja bermanfaat untuk hidup Anda dan orang-orang tercinta. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.